Ingkang salajengipun kita lajengaken pangaosan kita. Kita lanjutkan di Riyadhus Shalihin. Saya lupa sampai bab apa. Ini saya ambil acak dulu. Nanti sembari mengingat-ingat terakhir 2 tahun atau 1 tahun nggih? Nah, hampir 2 tahun yang lalu nggih. Nah, pun ingat-ingat lupa. Baik, kita ambil bab tengah. Ini saya acak. Bab bayanu kasrati turuqil khair. Bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi kita membahas bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, kalau di Riyadhus Shalihin kalau tidak salah itu bab nomor 13. Jadi kalau Bapak bawa bukunya bab ke-13. Saya tidak tahu kita sudah sampai 13 apa belum, tapi ini kita langsung ambil ke 13, khawatir ngulang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Penulis kitab ini atau Imam Nawawi mengawali dengan mengutip firman Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, dan apa saja yang kita kerjakan dari kebaikan, kebaikan apa saja, maka Allah Maha mengetahui. Allah Maha pirsa napa mawon ingkang kita laksanakaken. Wonten ayat ingkang sanes dengan makna yang kurang lebih sama, ya'lamuhullah. Allah Maha pirsa. Di ayat yang lain, ayat ingkang populer, ayat ingkang sampun misuwur, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal misqala dzarratin, sekecil dzarrah. Dzarrah itu partikel paling kecil. Kalau simbah-simbah yai zaman dulu sering memberikan tafsir biji sawi. Tapi sebenarnya nyun sewu, dzarrah itu lebih kecil dari biji sawi karena dia adalah partikel paling kecil. Tetapi dengan itu adalah bahasa yang paling mudah dipahami di masanya. Jadi kalau di masa itu misalnya kiai ngendika, ada ustadz yang ngendika misalnya sekecil dzarrah, sekecil atom misalnya, itu mah dikira kacang atom. Nah, karena memang nyun sewu maksudnya dzarrah menika sesuatu yang sangat kecil. Nah, sinaosa namung alit, kecil sekali, khairan kebaikan yarah, Allah akan melihatnya. Maksudnya melihat pripun? Ada balasannya. Sebab man amila sholihan fali nafsi, sinten mawon ingkang amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri. Dados menawi kita amal soleh itu tidak lain dan bukan nanti di akhirat kembali kepada diri kita sendiri. Nah, bali nanggone awake dhewe. Tetapi ini adalah konteksnya nanti di akhirat. Adapun di dunia hukumnya tidak selalu begini. Karena dalam Islam itu tidak seperti memahami hukum karma. Kalau dalam hukum karma yang dipahami umum itu kalau dia berbuat dia akan menuai. Padahal belum tentu, ada orang penjahat tidak mati-mati. Nah, nonton boten? Banyak ya. Tidak sakit-sakit pula. Tidak mati-mati, tidak sakit-sakit, tidak bangkrut-bangkrut. Nah, tetapi nanti di akhirat pasti ada balasannya. Ada orang yang nyun sewu, orang baik, hidupnya susah. Nah, wis nerima didolimi teraniaya seumur hidup, ada apa enggak? Banyak. Jadi tidak semestinya, tidak mesti kebaikan itu dipetik di dunia dan keburukan itu dipetik di dunia. Tidak begitu. Tetapi prinsipnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kapan? Pastinya wonten ing akhirat. Man amila sholihan fali nafsi, sinten mawon ingkang amal soleh maka kembali kepada dirinya sendiri. Al khair, kebaikan itu
nggadahi jalan-jalan yang banyak. Hadza min fadlillahi azza wa jalla ala ibadihi. Menika kanugrahan saking Allah untuk hamba-hambanya. Sehingga amal soleh menika tanawu bermacam-macam. Bermacam-macam amal soleh, bermacam-macam fadilah, bermacam-macam pahala. Wa usulu hadhihi turuqus salasah. Dan pokok dari hadhihi jalan ini, hadhihi turuq maksudnya di jalan ini itu adalah ada 3. Jadi ada 3 jalan. Apa yang dimaksud? Yang pertama adalah amal yang terkait dengan al-juhdul badani, yakni amal badan. Jadi jalan kebaikan itu ada yang berupa amal badan. Yang kedua yaitu al-badlul mali, yakni amal harta. Jadi ada amal yang butuh susah payah badannya, ada yang butuh susah payah hartanya. Ada pula yang merangkap, yang murokab, badan juga, harta juga. Contoh kebaikan yang di situ amal badan, mislus sholat. Contohnya sholat. Sholat itu amal badan, dia gratis, tidak butuh biaya. Wasyam, puasa, ini juga termasuk amal badan, tidak butuh biaya, malah ngirit. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu. Adapun badlul mal, berbagi dengan harta, itu contohnya zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, DLL dan lain-lain. Engkang salajengipun ada yang merangkap keduanya. Contohnya napa? Jihad fi sabilillah. Itu bukan cuma badan, tapi bahkan nyawa, juga harta. Maka butuh persenjataan yang mahal, butuh modal yang mahal, kendaraan yang mahal. Apalagi di era saat ini yang namanya jihad fi sabilillah, yang namanya perang, itu biayanya mahal, tidak ada yang murah. Baik, tetapi prinsipnya wonten ing mriki, prinsipnya di sini adalah fastabiqul khairat, supados kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, para sahabat Rasulullah menika disifati yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Jadi dalam kebaikan para sahabat menika nggadhahi sikap bersegera. Nah, wa hadza yadullu ala annal khairat laisat khairan wahidan. Yang dimaksud dengan khairat itu bukan satu kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan cuma satu kebaikan, tapi bermacam kebaikan. Maka lafadznya khairat bukan khairun. Sehingga di sini fastabiqul khairat disebut ala annal khairat, bahwasanya kebaikan itu laisat khairan wahidan, bukan hanya satu kebaikan, tetapi ada banyak jalan kebaikan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bab ini nanti akan kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan banyaknya amal kebaikan yang bisa jadi bagi sebagian kita itu dianggap perkara yang remeh temeh, tetapi ternyata itu termasuk satu kebaikan yang pahalanya besar, ganjarane gede. Baik. Wal ayat fi hadza katsirah, dan ayat di dalam bab ini banyak. Jadi ayat dalam bab ini banyak yang menjelaskan tentang masalah kebaikan.
Contohnya di antara kebaikan tadi kita sudah sampaikan ada banyak macam sholat. Sholat itu tidak cuma satu macam, tapi macamnya banyak. Sholat sunnah juga macamnya banyak. Jadi sebenarnya kita itu kalau mau menyibukkan diri dengan kebaikan, itu insya Allah ada banyak sekali kebaikan yang diajarkan di dalam agama kita. Sehingga tidak perlu mencari amalan lain yang tidak ada tuntunannya. Nglakoni seono tuntunane wae niku insyaallah wis kesel mboten Bu? Ya, nglakoni seono tuntunane wae niku wis nyun sewu. Itu sudah membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak semangat, tekad. Maka tidak perlu mencari sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Sekarang umpama kita mau melaksanakan sholat yang sunnah saja, silahkan dihitung mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, wis akeh banget. Kadang-kadang nganti ra kober nglakoni. Gitu? Siapa di antara kita yang selalu kober tahajud, yang selalu kober witir, yang selalu kober sholat duha, yang selalu kober tahiyatul masjid, yang selalu kober syukurul wudu, angger bar wudu mesti kan enggak, padahal itu bagian dari amal-amal kebaikan. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, insya Allah akan banyak amal soleh dan maslahat engkang kathah. Tetapi banyak orang yang merasa tidak puas dengan tuntunan Rasulullah, gawe tuntunan dewe dan meninggalkan sunnah Rasulullah. Si sunnah ra dilakoni, si aneh-aneh mah digoleki. Nah, itu aneh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya yang sunnah apa? Qiraatul Quran. Jadi kalau kita mau baca Quran itu 24 jam itu bisa semuanya untuk membaca Al-Quran. Tetapi adakah di antara kita yang bisa menyibukkan terus untuk baca Al-Quran? Nah, tapi kadang-kadang kita malah menyibukkan dengan zikir yang tidak ada tuntunannya. Zikir nyun sewu lho niki, nyun sewu, pitung lesan. Zikir 10.000 kali. Zikir 100 sekian kali yang tidak ada tuntunannya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak yang sunnah. Jadi kalau kita mau menyibukkan dengan Al-Qur'an, maka kita bisa memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang Quran tidak pernah khotam, tapi malah mengamalkan aneh-aneh. Nah, sudah khotam Quran berapa kali dalam setahun? Belum pernah. Tapi sudah zikir sekian puluh ribu kali. Nah, dengan bacaan tertentu, hari tertentu, waktu tertentu, tidak ada tuntunannya. Kalau mau zikir, kerjakan zikir sesuai tuntunan. Nah, baik. Sehingga kalau mau zikir yang banyak, silahkan, tidak perlu dihitung, tidak perlu diikat dengan waktu, dengan tata cara tertentu. Selama lafadz anjurannya umum, kerjakan secara umum. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula termasuk amal soleh itu adalah kita melakukan thalabul ilmi. Ini thalabul ilmi itu juga termasuk amal soleh. Penulis kitab ini menyebutkan fi thalabil ilmi alladzi ya'tabiru fi waqtina hadza, bahwasanya terkait dengan thalabul ilmi pada saat ini itu merupakan afdalu a'malil badan, merupakan amal badan yang afdal untuk saat ini. Kenapa? Li'annan nasa fi asrina hadza, karena manusia pada zaman ini muhtajuna ilal ilmi syar'i, itu sangat butuh ilmu syar'i. Jadi orang zaman ini itu sangat butuh ilmu syar'i, sehingga penting bagi kita, termasuk di antara jalan kebaikan itu adalah untuk menuntut ilmu syar'i. Maka ketika kita belajar ilmu itu hendaknya jangan melupakan ilmu syar'i, karena ilmu syar'i
itu ilmu yang sifatnya sangat mendasar, yang sifatnya kebutuhan dunia dan akhirat. Nah, jadi ini ilmu yang wajib yang tidak boleh dilupakan bagi setiap muslim. Ini yang ilmu yang wajib yang tidak boleh dilupakan bagi setiap muslim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia pada masa ini, kata penulis kitab ini, itu banyak yang tahawunan, menganggap remeh tentang ilmu agama. Jadi menganggap remeh ilmu agama. Padahal ilmu agama itu adalah ilmu yang sangat penting. Termasuk di dalam bab ini, ketika kita mau menjalankan kebaikan, salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan itu adalah untuk menyebarkan ilmu agama. Jadi untuk menyebarkan ilmu agama itu termasuk salah satu amal yang baik. Kalau Nabi menganjurkan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukadimah dari bab ini, bahwa prinsipnya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Jadi sangat banyak sekali, maka kita bisa melakukan jalan-jalan kebaikan tersebut. Hadis yang pertama kita akan baca hadis dari apa istilahnya bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis ini dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, semoga Allah meridhoinya, berkata, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdol, amal apa yang paling utama. Jadi di sini disebutkan amal apa yang paling afdol atau amal apa yang paling utama. Ketika Rasul mendapat pertanyaan seperti ini, jawabannya tidak pernah sama. Hanya beberapa kali saja beliau menjawab sama. Seringkali dengan orang yang berbeda jawabannya berbeda. Apakah Rasul pelin-pelan? Tidak pelin-pelan beliau. Kenapa jawabannya beda? Karena beliau ketika memberikan jawaban menyesuaikan siapa yang bertanya, maka jawabannya tidak sama. Pernah ketika Rasul ditanya tentang amal yang paling utama, jawaban Rasul apa? As-salatu ala waktiha. Beliau juga menjawab birrul walidain. Tetapi dalam hadis ini jawabannya beda. Jawaban beliau apa? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Jadi jawaban beliau, iman yang paling utama adalah amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Kemudian setelah itu sahabat ini bertanya lagi, ayyur riqabi afdal, membebaskan budak yang mana yang paling utama, yang paling afdol? Maka jawabannya adalah anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Ini jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya budak yang paling utama untuk dibebaskan itu yang paling dicintai oleh majikannya dan budak yang paling mahal harganya. Kemudian di sini ketika mendapatkan jawaban yang semacam itu, ternyata orang ini masih bertanya lagi. Jadi orang ini masih bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Fa'ilam af'al, kalau aku tidak bisa. Jadi tadi bertanya tentang amal yang paling afdol, amal yang paling utama. Kemudian sudah dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian orang ini bertanya lagi dan beliau punya jawaban lagi.
Ternyata pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang berat. Apa? Membebaskan budak. Dan membebaskan budak ini butuh modal. Pakai modal apa mboten? Modal. Mahal lagi. Nah, ternyata dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membebaskan budak. Jawaban Rasul adalah yang paling disukai oleh majikannya dan juga yang paling mahal harganya. Nah, ketika mendapatkan jawaban yang semacam itu, tentu saja bagi sahabat ini terasa berat. Nah, lalu kalau terasa berat, beliau berkata, apa perkataannya? Fa'ilam af'al, kalau aku tidak bisa bagaimana? Nah, jadi tadi bertanya tentang masalah membebaskan budak yang paling utama, dijawab oleh Nabi. Ternyata orang ini bilang, kalau aku tidak bisa melaksanakan. Nah, Rasul kemudian menyebutkan, memberikan solusinya. Apa solusinya tadi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, solusinya adalah tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Nah, apa maknanya? Yakni tasna'u lil insan ma'rufan. Yakni hendaknya kamu berbuat baik kepada orang lain. Jadi diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Termasuk di dalamnya adalah bisa membantu orang-orang yang mereka tidak mampu yang diketahuinya. Jadi kalau tidak bisa membebaskan budak, itu bisa berbuat kebaikan kepada orang lain atau menolong orang yang tidak mampu dengan bersedekah. Jadi Rasul memberikan contoh jalan-jalan kebaikan. Ternyata setelah dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, jawabannya beliau, orang ini berkata lagi, ya Rasulullah, ara'aita in ta'uftu an ba'dil amal. Bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebagian amal ini? Jadi tadi sudah dijawab oleh Rasul. Ternyata dia masih mengatakan, wahai Rasul, bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan sebagian dari amal ini? Nah, maka beliau kasih solusi lagi. Apa solusinya? Solusinya adalah takufu syarraka anin nas. Tahanlah keburukanmu, kejahatanmu dari orang lain. Fa innaha shadaqatum minka ala nafsika. Karena itu adalah sedekah darimu atas dirimu. Jadi di antara amal baik itu menahan diri, tidak berbuat jahat, tidak berbuat buruk kepada orang lain. Sesungguhnya itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu. Jadi ternyata amal soleh itu di antara pintu kebaikan itu adalah meneng wae orang ngopo-ngopo. Gimana? Jadi tidak mengganggu orang lain itu termasuk amal baik. Orang ganggu wong liya itu termasuk amal baik. Sehingga sahabat ini tidak protes lagi, tidak tanya lagi. Kalau tadi kan pertanyaan yang pertama, kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, kalau aku tidak bisa melakukan, dikasih solusi. Wahai Rasul, kalau saya tidak bisa melakukan sebagiannya, lalu dikasih solusi lagi. Solusinya apa? Tahanlah keburukanmu atau kejahatanmu dari manusia, maka itu adalah sedekah darimu atas dirimu. Nah, ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, di bab ini jelas sekali bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Sehingga ketika orang tadi tidak mampu melakukan satu kebaikan, maka diberikan pintu kebaikan yang lain. Dan salah satu pelajaran dari hadis ini adalah kalau kita tidak kalau kita bertanya atau mendapatkan pertanyaan dari orang lain, maka jawabannya tidak harus sama. Jawabannya tidak harus sama. Sebagaimana Rasul ketika ditanya tentang masalah amal yang paling utama, itu jawabannya tidak sama di satu waktu dengan waktu yang lain, menyesuaikan siapa yang bertanya. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud yang bertanya, maka jawabannya adalah sholat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, kemudian jihad fi
sabilillah. Tetapi ketika sahabat Abu Dzar yang bertanya, jawabannya ternyata iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk terkait dengan rikop tadi, membebaskan budak, kenapa jawaban Rasul adalah yang paling disukai majikannya dan yang paling mahal harganya? Jadi kalau misalnya kita punya budak zaman dulu ini, kalau zaman sekarang tidak ada, maka budak yang dibebaskan itu adalah budak yang paling dicintai, yang paling mahal harganya. Sudah, kamu bebas, itu yang lebih baik. Tetapi lazimnya orang itu paling berat, punya budak 3, yang satu malas-malasan, yang satu mempeng, yang satu kadang mempeng kadang malas. Kira-kira yang mau dilepas yang mana? Ya, yang malas. Padahal yang paling besar pahalanya melepas yang paling dicintai. Memang berat itu. Maka Bapak dan Saudara, demikian pula kalau kita mau membebaskan budak, melihat ada orang punya budak, kemudian kita pengen membebaskan, zaman dulu ya, kalau zaman sekarang tidak ada, maka pilih budak yang mana yang mau dibebaskan, pilih yang paling baik, pilih yang paling baik. Tentu harganya paling mahal, karena diantara derajat terbaik di dalam beramal soleh yang terkait dengan harta atau badlul mal, berbagi, itu kriterianya di dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai derajat kebaikan sampai menginfakkan apa yang dicintai. Jadi di antara derajat kebaikan itu adalah menginfakkan apa yang dicintai. Ini adalah satu amalan yang memang bukan amalan yang ringan. Bagaimana dia bisa menginfakkan, dan yang diinfakkan itu sesuatu yang dicintai. Biasanya orang kalau ngasih kan bukan yang dicintai. Kalau ngasih yang apa? Ya, yang sudah tidak dipakai. Ada sumbangan baju pantas pakai, itu sampai numpuk. Kalau sumbangan baju baru, ya. Jadi disinilah bahwa derajat ketika seseorang ingin mencapai albir, kebaikan, itu tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang dicintai. Dan dulu para sahabat ketika ayat ini turun, mereka tergopoh-gopoh dan mendatangi Rasulullah untuk menginfakkan hartanya. Di antara mereka ada sahabat Abu Thalhah yang dia sampaikan punya perkebunan kurma untuk kepentingan umat Islam, dan itu kemudian Rasul menjelaskan taja'aluha fil aqrabin, antaja'alaha fil aqrabin, hendaknya engkau jadikan itu untuk saudara kerabatmu, karena memang sedekah yang terbaik, infak yang terbaik itu untuk kerabat terlebih dahulu. Jadi sedekah yang terbaik itu untuk kerabat terlebih dahulu. Dan kerabat yang paling kerabat itu adalah ibu bapaknya. Jadi jangan sampai infak ke yang jauh-jauh, ke yatim piatu, kemana-mana, tapi bapak ibunya kapiran. Karena tinggal di kota, di Tangerang, di Jakarta, atau di kota-kota industri, kota metropolitan, orang tuanya tinggal di Bantul atau tinggal di Kulon Progo, di sana infaknya kemana-mana. Tapi orang tuanya, ya, orang ono sik ngrumat. Padahal yang namanya akrob, kerabat yang paling dekat itu siapa? Akrob yang paling dekat, kerabat yang paling dekat siapa? Ibunya, bapaknya, itu termasuk kerabat yang paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat daripada ibu dan bapaknya. Maka Rasul pada saat itu ara anta ja'alaha fil aqrabin, hendaknya engkau jadikan itu kebun kurma itu kepada saudara kerabat. Maka oleh Abu Thalhah perkebunan kurma itu dibagi-bagi untuk kerabatnya. Jadi dibagi-bagi untuk kerabatnya. Jadi sedekah yang terbaik itu untuk kerabat terlebih dahulu, yang paling dekat hubungannya terlebih dahulu. Siapakah yang paling dekat?
Kalau orang tua ya anaknya, kalau anak ya orang tuanya yang dekat dulu, baru yang lainnya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab ini adalah solusi dari Rasulullah kalau ternyata kita tidak mampu untuk berbuat baik, maka menahan diri. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara prinsip yang beliau ajarkan? Beliau mengajarkan kepada kita untuk bisa menahan diri kita agar tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka tahan diri kita dari mengganggu orang lain. Maka harus bagaimanapun caranya untuk bisa menahan diri agar orang lain itu tidak terganggu. Baik, itu hadis yang pertama. Kita akan ambil hadis yang lainnya, kita ambil secara acak, tidak kita ambil semua untuk pertemuan pertama. Nanti besok baru kita urutkan. Kita ambil yang pendek-pendek. Ini hadisnya lumayan panjang, kita ambil yang pendek-pendek dulu. Baik, ini ada hadis Rasul lagi. Di antara amal baik yang dicontohkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadis yang ke-10 kalau di sini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bitorik." Ada orang yang dia berjalan di jalan. Torik itu jalan kecil. Kalau syarik itu jalan besar. Dia berjalan di jalan kecil. Istadda alaihil atash. Maka dia pun pada saat itu sangat haus. Jadi dia sedang jalan kecil, lalu dia sangat haus. Fawajada bi'ran. Lalu dia menemukan sumur, atau kalau di padang pasir apa namanya? Oase ya. Dia menemukan oase atau sumur. Fanazala fiha. Maka dia pun turun. Dia turun ke sumur itu. Untuk apa? Fasyariba, untuk minum. Summa kharaja. Kemudian dia keluar dari sumur itu. Setelah dia bisa minum, dia naik keluar dari sumur. Faidha kalbun yalhas. Ternyata di sana ada anjing yang juga kehausan karena apa istilahnya, yakulus sara minal atash. Jadi dia ini karena saking hausnya sampai dia memakan apa ya istilahnya itu, tanah atau serangga karena saking hausnya. Maka kemudian orang ini berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal atash mislalladzi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini kehausan sebagaimana tadi aku juga kehausan. Fanazalal bi'ra. Maka dia pun turun lagi. Turun ke mana? Ke sumur. Famala'a khuffah. Lalu dia penuhi sepatunya ma'an dengan air. Summa amsakahu bifih. Lalu kemudian dia gigit sepatunya. Kenapa kok sepatunya digigit? Karena tangan kakinya untuk naik dari sumur. Nah, jadi kalau mau naik dari sumur, bisa enggak naiknya pakai satu tangan? Yang tangan untuk pegangan? Susah ya? Nah, maka harus pakai kedua tangan untuk naik dari sumur, dan mulutnya digunakan untuk bahasa Indonesianya menggigit. Basa Jawane apa? Alus. Basa Jawa alusin apa? Napa? Menggigit niku Indonesia nggih. Basa Jawane menggigit alus. Kula mboten saged niki. Nek ngerti kula nyokot. Baik. Sampai kemudian fasaqal qalb. Ia memberikan anjing itu minum. Maka disitulah fasyakarallahu lahu faghfara lahu.
orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal solehnya tadi, amal solehnya apa? Memberikan minum anjing yang kehausan, dan itu dijadikan sebab bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Jadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang itu. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajron, apakah ketika kita memberikan hewan ternak itu makanan ada pahalanya? Jadi sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana kalau kita ngasih hewan ternak? Karena dalam kasus ini tadi kan bukan hewan ternak. Apa kasusnya tadi? Anjing. Ada pahalanya dan Allah mengampuninya. Bagaimana wahai Rasul kalau itu kepada hewan ternak? Nah, maka beliau memberikan penjelasan, pada setiap yang kita berikan kepada apapun yang bernyawa, yang basah, maka dia ada pahalanya. Nah, jadi Rasul menjelaskan ada pahalanya ketika kita memberikan kepada yang punya nyawa, kepada yang basah, maka dia ada pahalanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada kalanya amal soleh itu nyun sewu bukan sesuatu yang besar, tetapi pahalanya besar. Maka dalam riwayat Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu faghfara lahu fadkhalahul jannah, maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fadkhalahul jannah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi Allah masukkan ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, kalau ini tadi riwayatnya laki-laki, ini ada riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dan ada riwayat yang lain, bainama kalbun, di situ ada anjing, sama yang anjing ini dalam keadaan sangat kehausan. Dan pada saat itu ada bagyun mim baghaya Bani Israel, ada perempuan pezina dari Bani Israel. Ini bahasa modernnya apa? Perempuan pezina ini. Ya. Kenapa, Pak? Oh ya, baik. Ada pelacur dari Bani Israel. Ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika melihat anjing yang sedang kehausan, ternyata dia melakukan sebagaimana dalam kisah laki-laki tadi. Dia melakukan sebagaimana dalam kisah laki-laki tadi. Dia mengambil air dengan sepatunya dan dia pun memberikan air tersebut kepada anjing itu. Faghfira laha bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya dengan sebab memberikan minum kepada anjing tadi. Nah, yakni ini adalah satu pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa satu amalan ada banyak pahala, ada banyak keutamaan jika kita mau melakukan amal kebaikan, meskipun tampak di mata bahwa amal tersebut nampaknya sesuatu yang dianggap sepele atau dianggap remeh, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya selalu ada peluang bagi kita untuk beramal soleh, untuk mendapatkan banyak kebaikan. Baik, kita akan bacakan lagi. Saya sengaja kutip, saya pilih yang amalan yang praktis. Ini hadis yang berikutnya, laqad ra'aitu rajulan. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seorang laki-laki yang yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dzil muslimin. Jadi Rasul itu melihat ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga disebabkan karena fi syajaratin, karena sebuah pohon, qata'aha yang dia potong, min dhahrit tariq karena melintang di jalan. Jadi ada pohon yang melintang di jalan. Kanat tu'dzil muslimin, yang itu mengganggu orang-orang muslim yang lewat. Maka dia berinisiatif untuk memotong pohon tersebut agar tidak mengganggu orang yang lewat.
ternyata itu menjadi sebab orang ini masuk surga. Ini menjadi sebab orang ini masuk surga karena memotong pohon yang melintang di jalan. Maka ini juga penting evaluasi bagi kita. Kalau kita punya pohon, kita di tempat kita punya dahan atau ranting yang mengganggu jalan, itu penting untuk dipotong agar tidak mengganggu orang yang lewat. Karena kalau itu mengganggu orang yang lewat, itu mafhum mukhalafahnya kalau dipotong berpahala, kalau dibiarkan berarti kan kalau dipotong berpahala, kalau dibiarkan berdosa. Sehingga jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lewat. Misalnya di jalan ada bambu menjorok atau apa. Nah. Ya? Ya, termasuk di tetangga, mintalah ikhlasnya. Jadi mintalah ikhlas kepada tetangganya, bantulah untuk menyapu kotorannya. Karena ketika punya pohon bambu, bambunya ngenain ke tetangga, tangganya nyapu terus, kitanya malah senang. Alhamdulillah punya pohon bambu, tapi tidak ngotorin sini, ngotorin tangga, malah senang, kan aneh. Jadi maka bantulah tetangga tersebut untuk membersihkan kotorannya, karena sesungguhnya bambu itu milik kita dan itu tugas kita, karena kita yang menyebabkan kotor, bukan kemudian malah alhamdulillah meskipun punya pohon bambu tidak perlu susah-susah bersih-bersih karena mulungin anggone tonggo. Naudzubillahi min dzalik. Ya? Pripun membersihkannya? Oh iya, dengan ikhlas, ora grundelan. Oh iya. Baik. Jadi ini maka tidak sepantasnya seorang muslim ketika kita punya pohon yang pohonnya ganggu jalan lalu oleh umum dipotong, ya ikhlaskan. Jangan malah grundelan atau malah dilaporkan ke polisi. Wah, ini telah memotong pohon saya dan seterusnya. Karena memang mengganggu ketertiban umum. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, marra rajulun, ada orang yang lewat bi ghusni syajarah, di situ ada dahan. Kalau tadi pohon lalu melintang di jalan lalu dipotong menjadi sebab masuk surga, kali ini adalah dahan. Jadi ada pohon, ada hadis dahan. Nah, ada dahan yang melintang ala dhahri thariq, yang melintang di tengah jalan. Maka kemudian orang ini kalau bahasa kita apa? Ngepras sama memotongnya karena mengganggu kaum muslimin. Sampai la yu'dhihim tidak mengganggu kaum muslimin. Fa'udkhilal jannah, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Jadi perlu punya perhatian pula kita kepada dahan-dahan yang ada di rumah kita. Atau kalau punya pohon kelapa, kelapanya sering jatuhi genteng tetangga, atau pohon kita mulung nanggone gendengi tonggo, gendengi sering pecah, maka hendaknya kita sediakan stok genteng sebanyak-banyaknya. Pak, kalau gentengnya rusak bilang sama saya, nanti saya pasang. Kenapa? Karena kita yang punya pohon. Jadi kalau kita tidak ngeman, kalau kita ngeman mau ditebang, ya kita mestinya bertanggung jawab. Nah, Pak, karena di atas itu ada pohon kelapa, kapan saja ada pohon kelapa, ada daun yang jatuh ngenain genteng, maka akan saya ganti dan saya yang akan pasang. Nah, sebagai wujud tanggung jawab. Kalau tidak siap begitu ya ditebang, supaya tidak mengganggu tetangganya. Bisa jadi tetangganya menang-menang, nang buri grundelan, gendeng gue sentek okeh ratau diganti gitu kan. Nah, kira-kira grundelan betul? Ya. Jadi grundelan itu. Maka ini adalah salah satu ajaran yang sangat mulia yang dituntunkan di dalam Islam, yang ternyata termasuk jalan-jalan kebaikan. Padahal tadi dijelaskan oleh Rasulullah ada seorang yang hanya memotong dahannya dipangkas sehingga tidak ganggu orang, sebab masuk surga. Tentu orang ini bertauhid. Kalau tidak bertauhid ya tidak bisa. Jadi tentu orang ini
bertauhid. Jadi jangan salah ya, bahwa dalam kasus-kasus ini adalah mereka orangnya tetap bertauhid, tidak syirik. Karena kalau syirik maka meskipun punya segudang amal, amalnya la faidata lahu, tidak ada faidahnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi, bainama rajulun yamshi bitorik. Ada orang yang dia jalan di jalan kecil, ternyata dia mendapatkan duri. Jadi dia mendapatkan duri di jalan. Lalu kemudian dia menyingkirkannya. Apa kalau duri itu menyingkirkan ya? Dia menyingkirkannya, maka fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Ini diantara sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang ini terjadi dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata pahalanya besar, termasuk sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Tidak ada? Oh nggih, monggo. Sesuai dengan tema pengajian ini. Nggih. Banyak dan kebaikan. Itu kita diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa in tuti saroman bil ardi yudiku kana sabila. Ya. Baik, ini ukuran kebaikan itu timbangannya jelas. Apa timbangannya? Ukuran kebaikan itu ketika muwafaqan bil kitabi wa sunnah, ketika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika masyarakat menganggap baik, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bukan sesuatu yang baik. Maka tadi ayat yang dikutip oleh Bapak tadi itu menjelaskan wa ing tuti aktsaru man fil ar, ketika engkau mentaati mayoritas orang yang di bumi, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi justru ikut mayoritas itu bisa menyesatkan. Maksudnya bagaimana? Karena ukurannya bukan masalah banyak atau sedikit. Maksudnya begitu. Bisa jadi yang mayoritas baik, bisa jadi yang mayoritas buruk. Tetapi maknanya adalah bahwasanya kita dilarang untuk mengikuti karena semata-mata banyak. Tetapi ikutilah kalau itu benar. Maka dalam beramal menjalankan kebaikan itu tolok ukurnya jelas. Tolok ukurnya bukan semata-mata orang banyak, tetapi tolok ukurnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika semata-mata mengikuti orang banyak, maka niscaya meninggalkan sholat itu baik, karena banyak orang yang meninggalkan sholat. Jika semata-mata ukurannya banyak, maka di satu tempat itu bisa jadi membuka aurat itu baik, karena mayoritas tidak pakai jilbab misalnya. Maka ukurannya bukan semata-mata banyak. Ukuran baik itu adalah muwafaqon bil kitabi was sunnah, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu disebut baik. Tetapi tidak mesti kalau yang banyak itu keliru, enggak. Jadi rumusnya bukan mesti kalau banyak keliru, bukan. Bisa jadi banyak itu benar, bisa jadi banyak itu keliru. Karena prinsipnya ukuran benar, ukuran baik itu bukan banyak atau sedikit, tetapi apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Bisa jadi yang baik yang benar, bisa jadi yang baik yang tidak benar. Demikian ya. Jadi ini adalah barometer tentang masalah kebaikan, masalah kebenaran. Tidak semata-mata diukur dari banyaknya orang yang mengikuti. Jadi banyaknya orang yang mengikuti jangan sampai menipu kita bahwasanya itu adalah sebuah kebaikan. Bisa jadi banyaknya orang yang mengikuti itu bukan sesuatu yang baik. Sehingga kita perlu tolok ukur yang jelas. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian sebagai pembuka. Insya Allah ini hanya pembuka ya. Besok kita suatu saat kita perdalam lagi, karena saya juga masih mau klarifikasi ke Bapak Ibu di sini. Dulu terakhir sampai bab apa? Nah, ini bab dadaan. Jadi kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.